mengapa Hasan Nasbi itu menjadi diehard sekali sebagai pendukung Prabowo Gibran? Ya, kalau saya kan bukan masalah ikatan personal begitu, Bang. Buat saya kan takarannya adalah siapa yang paling mungkin dan paling bisa di antara pilihan-pilihan yang ada, ya, untuk mencapai cita-cita yang seperti yang kita inginkan. Ya. Kalau buat saya tuh banyak diskusi dengan Pak Jokowi kan, Bang. Jadi kira-kira saya memahami lah fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Pak Jokowi ini nggak boleh terputus. Bahwa kita harus jadi negara industri maju, itu kayak semacam apa ya, panduan yang sudah dibayangkan gitu. Sudah blueprintnya sudah disiapkan. Iya, ada roadmap-nya. Ada roadmap untuk menjadi sebuah negara industri maju. Tapi kan pilotnya harus ganti-ganti nih. Nahkodanya kan harus ganti-ganti nih. Roadmap ada, tapi nahkoda kan juga penting nih. Kalau nahkoda nggak tahu arah, nyasar juga nih kapal, Bang, gitu. Walaupun sudah ada roadmap gitu, dia nggak ngerti peta, nggak ngerti apa, nggak ngerti angin, atau nggak ngerti laut, nyangkut juga kita di karang nanti kan gitu. Nah, buat saya di antara pilihan-pilihan nahkoda yang tersedia, yang ngerti soal persoalan Indonesia, ngerti dari A sampai Z persoalan Indonesia, ngerti dari A sampai Z juga persoalan internasional, geopolitik, ya Prabowo Subianto, Bang. Yang paling mungkin ini melanjutkan legasinya Pak Jokowi, Prabowo Subianto. Jadi Mas Anies menurut saya dia pintar, dia mungkin bisa belajar dengan baik, tapi adaptasinya pasti lama, Bang. Belum tentu juga bisa mengambil keputusan-keputusan dalam kondisi yang berat. Mas Ganjar menurut saya, mohon maaf, lokal sekali, Bang. Dari sisi wawasan, dari sisi pengetahuan, lokal sekali. Apalagi soal geopolitik ini. Soal hubungan-hubungan internasional gitu. Kawasan misalnya. Yang dampaknya juga sangat besar buat perekonomian kita. Buat kemajuan kita. Kan juga harus saya makanya lihat itu 3 pidato. Pidato Mas Anies di CSIS soal politik luar negeri. Pidatonya Mas Ganjar di CSIS dan pidatonya Pak Prabowo. Yang paling ngerti menurut saya Pak Prabowo. Yang ngerti negara ini harus bagaimana dengan kita harus bagaimana dengan negara ini secara detail, atau perkawasan, menurut saya Pak Prabowo Subianto. Yang mengerti bahwa kita punya hak juga untuk jadi negara maju. Itu kata-kata Pak Prabowo itu. Kita juga punya hak jadi negara. Kita mau bersahabat dengan sebuah negara, tapi negara lain juga harus mengerti kita punya hak jadi negara maju. Oleh sebab itu kita mau bertahankan hilirisasi. Kita mau pertahankan industri kita. Bahkan sekarang Pak Prabowo bilang 21 komoditi, pokoknya itu harus hilirisasi. Nggak cuma 1-2 komoditi, tapi 21. Kenapa? Pak Prabowo bilang, kami butuh pekerjaan. Warga negara kami butuh pekerjaan. Anda boleh masuk, invest di sini segala macam, tapi barangnya dibikin di sini. Produksinya, industrinya taruh di sini. Jangan kayak dulu ambil barang mentah dibawa ke luar negeri. Kami nggak dapat apa-apa. Jadi kami mau berteman dengan semua negara. Kami mau bekerja sama dengan negara manapun. Kita terbuka dengan investasi dari manapun, tapi bikinnya di sini. Kenapa? Kami punya hak juga jadi negara yang maju. Kami juga punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Buat saya, itu yang mengerti soal prinsip kayak gitu, baru beliau. Ya kita ini kan sudah terlalu lama menjadi negara neokolonial ya. Negara jajahan-jajahan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Nah mudah-mudahan apa yang disemangati ini kan bisa bangkit untuk melawan itu semua. Dan kita ini kan juga terlalu lama menjadi pasar bagi produk-produk asing misalnya. Pasar dan tempat galian aja, Bang. Tempat galian, yang kedua jadi pasar. Ya, kita jual tanah ke sana kan? Kita nggak tahu isinya tanah itu apa. Entah apa aja gitu. Jadi kita menjual nikel, batu bara, isinya kan tanah yang diangkat ke sana. Tapi kalau ada hilirisasi kan semakin sudah dipilah-pilah. Core-nya yang kita jual, core. Gitu. Jadi mereka tidak membeli secara gelondongan tanah kita gitu. Jadi saya kira itu kan sudah dimulai juga pada masa Pak Harto dulu ya. Ketika persoalan kayu kan. Kita tidak jual kayu gelondongan, tapi kita jual kayu setengah jadi. Ya kan, rotan juga seperti itu. Saya kira ini pikiran-pikiran maju lah. Pikiran-pikiran dan ini melanjutkan kan. Untuk kepentingan bangsa kita, karena terlalu lama kita dijajah. Ya. Kan beredar juga gosip, Bang, bahwa negara-negara lain itu berusaha untuk menekan
tim-tim capres supaya hentikan dong hilirisasi. Melobi supaya nggak usah ada hilirisasi dilanjutkan. Ini kalau capresnya Sontoloyo kan pasti ikut kemauan asing kan? Gitu. Ini yang kita takutkan tuh begitu. Nah menurut saya siapa kira-kira yang berani berdiri kokoh menghadapi ini? Orang yang berani berdiri kokoh itu punya 2 syarat, Bang. Yang pertama, dia mengerti kekuatan negara kita sendiri. Jadi nggak asal tabrak nih orang, ya kan? Yang kedua, ya dia mengerti bahwa persoalan ini penting buat nyawa kita nih. Kalau kita kemudian lemah, kemudian ya udah ambil deh hasil alamnya, kalian bawa aja keluar, olah di alam, ya kita nggak dapat apa-apa. Ngerti nilai ekonominya ini nggak gampang, Bang. Karena nggak bisa langsung dibayangkan. Karena kan bertingkat itu dari hulu ke smelter, ke produk olahan, itu kan bertingkat. Tapi makin turun, makin banyak turunannya, makin banyak juga industri yang bisa dibikin. Makin banyak juga lapangan kerja yang bisa dibuat. Jadi menurut saya logika itu mungkin nggak ada di semua capres, Bang. Dan artinya itulah yang disebut dengan continuity dari Pak Jokowi oleh Prabowo ya. Bukan perubahan. Ya. Jadi memang kita ini merindukan Indonesia yang kuat, Indonesia yang merdeka, Indonesia yang menentukan masa depannya sendiri. Ya. Kita terlalu lama dijajah di sektor ekonomi kita ya, sumber-sumber daya alam kita juga terlalu banyak diambil oleh asing dan mereka menikmati, kemudian kehidupan masyarakat kita tetap tidak berubah, bahkan yang miskin semakin miskin misalnya. Nah, emang upaya yang dilakukan terutama dalam 5 tahun ini oleh Pak Jokowi, saya rasakan ya bahwa terutama di sektor-sektor industri pertambangan misalnya, itu kan memang banyak kemajuannya. Ya kita harus memang berdialog dengan orang-orang yang bergerak dalam bisnis ini. Orang-orang yang ada di situ memang. Memang orang-orang yang bergerak di dalam sektor bisnis ini, mereka merasa dirugikan nggak dengan hilirisasi ini? Memang persoalannya kan persoalan biaya ya, memang mahal. Ya kita tahu investasinya kalau seperti Aman Mineral saja yang dulu mereka Newmont itu kan 7 triliun. Kemudian Freeport 9 triliun. Mungkin nanti batu bara yang lain nikel juga besar barangkali. Nah, tapi kan efek bisnisnya, multiplier efeknya, ya itu kan diambil oleh kita sendiri gitu. Maksudnya kan gini, Bang. Mau itu dibikin Indonesia atau di negara kita kan dia juga harus invest untuk pengolahan. Kita sekarang maksa aja, pengolahannya ada di sini. Dan ini kan mau ditiru sama negara-negara Afrika, Bang. Melihat Indonesia tahan di embargo, di boykot, mau disu di pengadilan internasional soal karena misalnya nggak mau ekspor nikel mentah, ya kan? Kita di-ban soal sawit dan segala macam. Tapi Indonesia nggak bergeming, Afrika juga akhirnya nggak bergeming, Bang. Oh kita mau kayak Indonesia nih, Indonesia aja bisa, apalagi kita satu benua. Di Afrika itu digali bukan batu bara yang keluar, Bang, diamond keluar, Bang. Batu bara cuma 300 ribuan per ton. Ini diamond yang keluar di sana. Satu butir bisa 3 miliar. Iya gitu. Nah, jadi inilah orang harus paham ini. Orang harus paham itu. Jangan hanya melihat mendukung salah satu tapi nggak melihat visinya. Visinya itu apa? Visinya. Gitu. Nah, ini. Dan yang berikutnya saya melihat bahwa membayangkan Pancasila itu harus juga dengan konteks kekinian, Bang. Bukan lagi dalam konteks 1945, Bang. Jauh berbeda kita. Ya membayangkan soal persatuan Indonesia kita beda dengan tahun 1945. Membayangkan soal keadilan sosial kita beda dengan tahun 45. Jangan, kalau saya melihat sekarang di kandidat lainnya, membayangkan petani itu kayak membayangkan petani tahun 1945, Bang. Kasih pupuk, bantuan pupuk, kasih bantuan alat, kasih bantuan ini segala macam. Bukan kemudian untuk memberdayakan petani ini untuk menjadi skala industri. Dengan teknologi yang bisa meningkatkan panen dengan luar biasa. Selalu misalnya bilang lahan kita sempit. Loh, lahan kita kan jauh lebih besar daripada lahan di Thailand, Bang. Tapi ekspor Thailand tuh padinya jauh lebih melimpah daripada kita. Kalau sama Cina wajarlah kita kalah lahan kan. Tapi kalau sama Thailand, sama Vietnam kan nggak kalah lahan kita. Tapi kenapa dia hasilnya bisa lebih banyak daripada kita? Kan berarti ada persoalan nih. Soal misalnya menurut saya kalau dalam visinya Pak Prabowo, desa-desa itu, Bang,
bisa punya pertanian dengan skala industri, Bang. Nggak harus lagi kecil-kecil, petani kecil-kecil. Kalau dalam skala industri, ya dengan teknologi yang juga teknologi level industri, digerakkan oleh badan usaha milik desa, wah petani kita makmur, Bang.